Sepertinya hari kemerdekaan Indonesia tuh punya sedikit keberuntungan untuk sebuah tim. Tim itu adalah Arsenal. Benar. Lu tahu kan ya, Arsenal itu seragam utamanya kan warnanya merah putih. Merah putih, Merah benar. putih. Dan dalam 2 musim beruntun, Hmm. Arsenal selalu memainkan pekan perdana mereka pada tanggal 17 Agustus. Dan hasilnya mereka selalu menang. Mungkin karena faktor kecapean lah. Lalu mungkin. sama kayak kipernya tuh si Sanchez juga bilang capean, letih katanya kayak gitu. Baru mulai liga udah letih, gimana sih? Dan kiper lagi-lagi, Dev. Di awal gua ngomong ya, ketika Ya, kita itu bangsa setuju. kita merdeka, MU nih Ya. kayak belum merdeka dari kiper-kiper bapuk. Ya. Ya barangkali gua nggak bilang Bayindir mainnya jelek banget. Indonesia merdeka, tetapi Manchester United masih merana. Jauh Jauh. ngomong. Tapi gini sih, mungkin kalau lo mau ngomongin kemerdekaan itu berarti MU tuh belum merdeka dari kiper-kiper yang agak-agak gimana gitu ya. Benar. Mau bilang bapuk kok nggak enak ya. Iya. Tapi ini kita merayakan kemerdekaan, Dev. Merayakan kemerdekaan masih bersama gue Dev Revli dan Bang DJ di Yes. Halftime Break, supported by Mills. Merdeka! Merdeka! Wah. Jadi Bang DJ, hari ini 18 Agustus 2025, Indonesia ulang tahun yang ke-80. Kemarin, sorry 17 ya. 17 Agustus. Pas di PHK lo jadi Iya. Kemarin kita merayakan ulang Hmm. tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80. Benar. Ya kan? Iya. Tapi ada beberapa klub di Premier League juga Bang DJ yang belum menuju kemerdekaan yang semestinya. Gak usah dikait-kaitin lah, kecuali yang MU itu tadi. Iya, Tapi iya. gini, Dev, kalau ngomongin Premier League. kemerdekaan Oh, kemerdekaan dengan dulu. Premier League, Oh ya, oke. sebenarnya kan Premier League kan sudah bergulir di Sabtu dini hari kalau Indonesia kan. Benar. Nah, tapi di hari Minggu kemarin di tanggal 17 Agustus memang ada beberapa pertandingan yang bergulir. Ya. Dan sepertinya hari kemerdekaan Indonesia tuh punya sedikit keberuntungan untuk sebuah tim. Tim itu adalah Arsenal. Benar. Lu tahu kan ya, Arsenal itu seragam utamanya kan warnanya merah putih. Merah putih, Merah benar. putih. Dan dalam 2 musim beruntun, Hmm. Arsenal selalu memainkan pekan perdana mereka pada tanggal 17 Agustus. Dan hasilnya mereka selalu menang. Musim lalu mereka main di kandang kedatangan Wolverhampton Wanderers. Iya. 2 gol masing-masing oleh Kai Havertz dan Bukayo Saka membuat Arsenal menang. Iya. Tadi malam di Old Trafford, ya 17 Agustus waktu sana, kalau di kita emang udah pergantian, dikit Udah lagi 18, pergantian. iya. Arsenal menang lagi 1-0. Hmm. Dan dalam 10 musim terakhir, setiap Arsenal memainkan laga di tanggal 17 Agustus, Arsenal menang. Terakhir tuh tahun 2019, waktu kita merayakan ulang tahun kemerdekaan ke-74, Arsenal juga memainkan pertandingan laga pembuka pekan kedua. Nah, mereka menang waktu itu 2-1 lawan Crystal Palace. Meski nggak selamanya Arsenal menang kalau main tanggal 17 Agustus. Iya. Terakhir tuh tahun 2013 Arsenal main 17 Agustus kalah 1-3 dari Aston Villa. Tapi 10 musim terakhir ada 3 pertandingan mereka Yang dimana ada 3 musim dan Arsenal bisa memenangkan iya. pertandingan Jadi itu. kayaknya agak relate nih Arsenal sama Indonesia. Iya. Tapi sebelum ke Arsenal dong, Iya, kita sebelum ke Arsenal. ke laga pembuka. Laga pembuka musim. Liverpool versus Bournemouth. Iya. Ya, gimana lo highlight yang lihat, Bang? Ya, yang jelas itu laga seru, apalagi pas 2-2 ya. 2-2. Oh, Ya, iya. pas sempet 2-2 tuh laga seru. Tapi satu hal yang pasti, Arne Slot memainkan 4 pemain anyar sebagai barunya. starter. Iya. Ada Milos Kerkez di kiri, Iya. kemudian Jeremy Frimpong di kanan, dua-duanya pemain belakang. Kemudian Florian Wirtz dan Hugo Ekitike. Dan ya kalau kita ngelihat bagaimana jalannya pertandingan, menurut gua sih ini baru pekan perdana. Pertama, iya. PR-nya juga masih terlihat. Terutama benar. dari sisi pertahanan. Iya. Milos Kerkez juga mainnya sebenarnya nggak bagus-bagus amat. Betul. Banyak terutama serangan Bournemouth terjadi dari sisi dia. Milos Kerkez. Tapi satu yang pasti
gue harus mengapresiasi Hugo Ekitike. Ekitike ya. Ketika banyak pengamat mengatakan harga Hugo Ekitike itu kemahalan, bahkan pendukung Liverpool aja, paling nggak di kantor kita ini bilang, kok mahal banget ya seharga Ekitike, tapi dia bisa bikin 1 gol dan 1 assist, yaitu merupakan start yang baik bagi Ekitike. Dan bagi Arne Slot, ya pekan perdana ini suatu hal yang harus disyukuri. Mereka bisa menang 4-2 dan seperti musim lalu Arne Slot memulai pekan perdana dengan kemenangan. Satu highlight, Chiesa bisa cetak gol lagi. Cetak gol pertama. Kembali cetak gol dan ini gol pertama di Premier League. Oh, di Premier League. Oh iya kan? Benar. Musim lalu dia gabung, jarang main. Kemudian sekarang dia bisa banyak menit bermainnya kan juga di turnamen-turnamen lokal kayak Carabao Cup sama FA Cup. Jadi mungkin cetak golnya di situ musim lalu. Dan 4 gol yang dihasilkan The Anfield Gangs itu ya menurut gua pemain-pemain yang punya naluri menyerang ya. Selain Ekitike ada Cody Gakpo, Chiesa sendiri dan penyerang semua. Muhammad Salah. Iya. Highlightnya Muhammad Salah, Dev. Juga Muhammad Salah ini salah satu pemain paling produktif urusan mencetak gol di pekan perdana, ya kan? 9 musim bermain untuk Liverpool, selalu main di pekan perdana, 8 pertandingan dia selalu cetak gol, bahkan dia pernah bikin hat-trick. Cuma 1 kali dia nggak bisa bikin gol waktu Liverpool tandang ke Stamford Bridge. Oh ya, seri 1-1 di situ Salah nggak bisa bikin gol. Iya. Ya kalau gue juga ngelihatnya Liverpool ini benar kata lu PR-nya masih cukup terlihat ya, masih bisa diadres. Dan kalau gue nggak salah di preview gue juga bilang di Community Shield kemarin sudah diadres permasalahan Liverpool dan udah langsung ada pergerakan kan, 2 pemain langsung diincar oleh Liverpool. Yang satu udah deal, Giovanni Leoni, dan satu lagi udah oke kan? Udah oke. Dan satu lagi di proses untuk gabung yaitu Mark Guehi gitu. Yeah. Nah, nanti tinggal ditunggu aja prosesnya gimana. Harusnya sih dengan kedatangan 2 pemain itu masalah-masalah yang ada di lini belakang seperti yang udah disebut tadi dan gue pun setuju harusnya udah bisa diselesaikan lah masalah itu. Tinggal bagaimana kalau gue masalah yang gue lihat di Liverpool itu adalah bagaimana Florian Wirtz ini buat gue masih terlalu kaku sih Bang DJ. Karena ya dia belum tune in dengan permainannya Liverpool, tapi ada sedikit berbeda, Dev, ketika Florian Wirtz bermain. Ya bola itu memang jadi sebenarnya Florian Wirtz mendapat kesempatan untuk bisa memegang bola lebih lama, tapi bagaimana dia mendistribusikan bola, ini masih ya mungkin belum ketemu aja, belum ketemu. Dan satu hal waktu laga kemarin itu gue juga harus kasih kredit poin tersendiri buat Andoni Iraola ya, pelatihnya. Itu kan yang gue bilang di preview. Ya dia cukup taktik yang dimainkan menurut gue cukup oke. Lepas bahwa mereka akhirnya kebobolan 2 gol lagi gitu. Tapi paling tidak Bournemouth datang ke Anfield benar-benar memberikan perlawanan benar. Menyulitkan tuan rumah. Ya, itu dari Liverpool masih berjalan cukup manis di pekan perdana. Iya kan maksudnya tapi perlu itu start yang baik. Perlu, benar. Start yang baik, menang itu perlu. Iya kan. Seperti ini juga Bang DJ, Manchester City. Manchester City seperti yang lu bilang juga, Erling Haaland kembali cetak gol dan brace. Tapi gue nggak mau meng-highlight Haalandnya karena mungkin udah terlalu biasa lah ya gitu. Haaland cetak gol dan memang seharusnya dia bisa cetak gol. Tapi yang pengen gue highlight adalah Mas Maluku, yaitu Tijani Reinders. Itu gue ngeliat dia bermain kemarin itu cukup bisa memberikan eksplosif, suasana baik. Baru. Ya. Karena peran dia aslinya kan sebagai box to box dan kemarin dia menjalankan peran itu dengan baik. Gol pembuka pun dibuka sebenarnya oleh dia kalau menurut gua. Dia memberikan pre-assist ke siapa? Rico Lewis. Yang dimana sebelumnya itu City mencoba untuk bermain dari passing pendek dari bawah, nggak ada yang berhasil dan satu momentum itu bisa membuka keran gol dari Manchester City sehingga ya City setelah itu City bermainnya udah cair gitu karena udah bisa membongkar satu gol yang bisa membangkitkan kepercayaan dirinya mereka gitu.
Tapi yang jelas gini sih, Dev. Highlight-nya menurut gua tetap Erling Haaland. Ya, kalau buat gue. Oh, kalau lu iya Kalau beda buat berarti gue. nih. Erling Haaland bisa bikin brace sama kayak Mohamed Salah, ini predator pekan perdana, Dev. Total sudah 7 gol dia cetak di pekan perdana dari 4 musim dia bersama dengan, ini masuki musim keempat ya. Benar. Kemudian dia juga bisa bikin gol dalam 4 dari 7 pertandingan dia menghadapi Wolves. Ini menarik, Dev. Dia pernah bikin 1 gol ke kandang Wolves, ke gawang Wolves. Pernah bikin hat-trick, pernah bikin quadrick, kemarin bikin brace. 1, 2, 3, 4 lengkap. Dan Erling Haaland menurut gua ketika kan sebelumnya kita di preview gua terlebih ngomong bahwa gua yang gua nantikan tuh kegarangannya Erling Haaland, ya. terbukti. Nah, memang yang kedua adalah Thierry Reinders. Ya, ini debut yang fenomenal buat dia. Sama kayak Hugo Ekitike, dia bisa bikin 1 gol dan 1 assist. Jadi ya menurut gue ini menjadi momen yang baik, start yang baik. Meski sebenarnya barangkali dalam strategi yang kaya dari Guardiola, ya Thierry Reinders juga harus siap ketika dia akan memainkan peran apapun yang diberikan oleh Pep. Tapi memang kalau gue lihat kemarin Manchester City tuh jauh di atas Wolverhampton, ya. Apalagi Wolverhampton juga kehilangan Matheus Cunha juga, mereka agak sulit tuh, kelihatan banget. Dan sama seperti Liverpool, pembelian pemain baru yang dilakukan oleh Guardiola ya memberikan debut yang baik di pekan perdana. Cherki cetak gol, ya, bikin gol. Jadi ya cukup tersenyum lah Pep Guardiola, dan ini menjadi modal yang cukup baik karena minggu depan mereka gantian menjamu. Mereka akan main di kandang menjamu Spurs. Ya kalau kita ngomongin Spurs juga kan, Dev. Yeah. Spurs luar biasa. Thomas Frank, gue nggak mau gegabah untuk memberikan penilaian di awal musim, tapi kalau ngelihat pekan kemarin mereka memberikan, menurut gue mereka secara permainan sedikit lebih baik dari Paris Saint-Germain di UEFA Super Cup. Kemudian kemarin menghadapi Burnley juga mereka bermain dengan eksplosif gitu loh. Bola mengalir dengan baik gitu ya, kaki ke kaki. Kadang mereka juga bisa main langsung direct. Dan nggak ada kayak kekakuan dengan pola manajer yang baru gitu. Dan Spurs ini menurut gua ya perlu dinantikan sih ya, bagaimana racikan Thomas Frank ya. Thomas Frank ini kan pelatih yang menurut gue cukup bagus. Patut dipantau lah. Ya kan, mengangkat performa Brentford dalam 6-7 musim. Sekarang dia bersama Spurs dan bisa menang 3-0, ya kan, menghadapi Burnley. Dan gue salut sama 2 golnya Richarlison ya kan. Dia tajam lagi tuh lawan PSG kan, dia cetak gol juga kan. Iya. Katanya gini, Dev, kalau menjelang Piala Dunia, Richarlison tuh mainnya lebih oke gitu kan. Karena Piala Dunia kan tahun depan. Akhir musim kompetisi ini kan. Ya katanya kayak gitu. Jadi ini merupakan sebuah privilege yang luar biasa jelang pekan kedua nanti. Karena Manchester City akan bertemu dengan Spurs, 2 tim yang di pekan perdana ini bisa menang sama-sama meraih kemenangan dan bisa besar, clean sheet gitu. Dan Spurs juga gue mesti kasih kredit poin juga Christian Romero sebagai kapten tim. Setelah Son Heung-min pergi kan menjadi kapten tim, dia cukup, menurut gue leadershipnya dia di lapangan gitu ya, pengalaman dia bersama Argentina menjadi juara dunia dan Copa America nampak di situ ya. Bagus Romero ya, kita lihat lah ya performanya. Tapi menurut gue Spurs oke. Brennan Johnson juga bagus mainnya. Iya, Spurs tuh kalau lagi wangi, kalau lagi enak performnya, lagi confidence-nya dapet, ritmenya dapet, lumayan ngeri Bang DJ. Jadi cuman kadang kalau ya itu, kalau lagi yang nggak tahu ya, dari yang udah-udah kan, kalau lagi bertahan ya ada aja itu bolong-bolongnya, ada aja kesalahan-kesalahannya gitu. Itu yang bisa menghukum Spursnya sendiri gitu. Jadi kalau kita ngomong dari awal tadi, Dev, 4 dari 6 wakil Premier League di Liga Champions musim ini menang di pekan perdana. Tadi kita ngomong Arsenal di awal, walaupun belum semua kita bahas. Liverpool, City, Spurs, ya kan? Dan satu lagi, Chelsea. Chelsea kan gak menang, Dev, ya kan? Tetap dibahas, tetap diomongin, dibahas dong. 2 laga itu Chelsea sama Newcastle, 2 wakil Inggris di Liverpool, itu sama-sama nggak ngerti cara bikin gol. Iya kan? Dua-duanya
skor kacamata. Syukur nggak kalah. Untung golnya Eze tuh dianulir. Gimana lo perasaan lo ngelihat laga kemarin antara Chelsea menghadapi Crystal Palace? Ya gue seperti diprediksi kemarin Bang DJ. Gue pede dari sisi teknis maupun non teknis lah gitu loh. Maksudnya dia Chelsea punya cara lah bagaimana dia bisa cetak gol melawan Crystal Palace. Cuman somehow di match kemarin semua itu nggak berjalan gitu. Buntu Dev, 70% penguasaan bola. Iya, 70-an% penguasaan bola. Gue juga melihat di sana bahwa kelihatan banget dari menit belasan, menit 20-an itu, wah udah kelihatan nih pemain nggak perform nih. Ini bagaimana serangan Chelsea yang lagi dibangun, bagaimana Chelsea melakukan build up, ini nggak ada yang sampai ke depan Bang. Nggak ada. Iya, karena ya itu tadi gue bilang nggak perform. Mungkin karena faktor kecapean lah. Lu sama kayak kipernya tuh si Sanchez juga bilang capean, letih katanya kayak gitu. Baru mulai liga udah letih, gimana sih? Iya kan? Tapi emang lu nggak bisa kan dari awal gue udah bilang, lu nggak bisa anggap remeh Crystal Palace. Ini Crystal Palace itu punya 2 trofi loh. Ya kita juga punya 2 trofi. Iya justru itu. Ini partai seru, laga seru, dan lu nggak bisa bilang lu letih. Syukur nggak kalah. Iya, nggak maksud gua Chelsea itu kan terakhir memainkan laga penting atau laga serius ya kan ketika final lawan Paris PSG. Saint-Germain. Iya, dan itu kan maksudnya jaraknya kayak kurang lebih cuma sebulan dari match pertama ini Bang DJ. Terus seminggu kemarin udah main lagi 2 pertandingan pre-season yang dimana sangat-sangat minim lah untuk tim yang ingin menjalani laga maraton di liga kayak gini gitu loh Bang DJ. Jadi energi kekurasnya banyak, plus ditambah entah kenapa terakhir kan lawan AC Milan di Stamford Bridge juga. Itu tuh ada water break di situ karena suhu atau kondisi cuaca di sana tuh yang cukup panas gitu. Dan di sini gue juga nggak fair kalau misalkan akan bilang cuacanya panas karena 2 pemain Chelsea dan Crystal Palace pun mengalami kepanasan dua-duanya. Tapi mainnya jam 2 siang ya kalau waktu sana ya, kalau ininya ya kick off-nya ya. Ya gue juga kalau main jam 2 siang agak kering juga tuh. Iya sih. Ya cuman yang punya usul main jam 2 siang tuh siapa sih ya dia? Gile juga kalau dipikir-pikir. Iya gitu. Tapi kan gue bilang di sini cuaca panas yang dialami oleh Chelsea atau Crystal Palace menurut gue ya cukup berbeda gitu karena faktor tadi yang udah gue sebut gitu. Tapi barangkali pemain Chelsea kemarin tuh kurang ngemil sih. Iya. Ngomong-ngomong ngemil, ini kita masih pakai Mills nih. Masih dong. Dan nih teman-teman ikutin ya sesi yang ini karena kita punya hadiah yang mau kita kasih. Benar. Iya kan? Iya, pokoknya pantengin aja Pantengin aja Halftime Break edisi hari ini. Karena nanti ada satu pembahasan yang akan menjadi pertanyaan di ujung. Pertanyaan di ujung. Gitu. Nanti ada hadiah. Gue denger lumayan hadiahnya. Cluenya pokoknya 3 pasang. 3 pasang. 3 pasang. Iya kan? 3 pasang. Ya karena di pekan perdana juga ada 3 pasang hasil imbang ya. Benar. Selain Chelsea dengan Crystal Palace 0-0, Newcastle sama Aston Villa juga itu laga hari Sabtu. Menurut gua ya itulah ketiadaan Isak itu terlihat banget bahwa tidak ada goal getternya Newcastle untuk bisa memaksimalkan peluang. Benar. Main di Villa Park Newcastle dominan loh, Dev. Di Villa iya kan? Main di kandangnya Aston Villa tim besutannya Eddie Howe itu main lebih bagus sebenarnya. Hanya ya itu ujung tombaknya kan nggak ada. Iya, Anthony Gordon yang bermain agak ke depan dan di tengah juga tidak bisa maksimal. Iya, bisa maksimal. Walaupun ya dia banyak membuka peluang juga, membuka ruang gitu ya. Tapi ya kurang bagus gitu penyelesaiannya. Elanga sendiri sebenarnya sempat punya kesempatan tuh Dev di awal pertandingan. Udah head to head dengan kipernya Aston Villa yang kebetulan juga tidak dijaga gawangnya itu oleh Emi Martinez. Tapi ya bolanya nggak nembus ke gawang, malah kena blok kayak gitu. Dan ini menurut gua 2 laga ya, Chelsea Crystal Palace dan Aston Villa Newcastle. Buat pecinta bola yang seneng banget mengagungkan namanya gol nih, aduh gue sedih banget ya. Karena ada dua tim yang akan bermain di Liga Champions gitu loh. Lu kalau mau menang kan harus bikin gol. Iya, nanti bikin golnya di Champions aja ntar yang banyak. Ini udah 2 musim loh, Dev. Chelsea pekan perdana. Lah kalau musim lalu gue masih terima. Ya tapi nggak bikin kalahnya oke lah.
nggak bikin Musim gol. lalu masih terima gue, Nggak tapi bikin kalau gol 2 musim. Iya. Enzo Maresca tuh sebenarnya kerjaan ngapain sih? Striker pada nggak juara dunia lu masih ngomelin. ala juara dunia. Ya sih juara dunia. Iyalah. Ya tapi ya enggak lah menurut gua harusnya bisa bikin gol. Tapi ya Iya. Crystal Palace tampil bagus ya. Villa Park punya keberuntungan sendiri buat tuan rumah. Adalah Aston Villa main 10 orang loh sejak Iya menit makanya 60-an tapi skornya tetap 0-0. 0-0. Satu hasil seri lain adalah Brighton melawan Fulham. Fulham dapat gol menit terakhir, Dev. Oh, iya, Injury beruntung time. banget nih. Iya kan? Iya. Dan itu ya kecele lah ya tuan rumah ya, The Seagulls ya. Tapi satu sisi bagi Fulham pulang 1 poin dari American Express Stadium ya itu rasa menang sih. Ya ini apa namanya secara kualitas fair lah nih kalau dapat hasil yang seri karena Brighton juga pemainnya udah pada ini semua kan yang kemarin berprestasi atau yang berkualitas udah pada caw semua. Iya, betul. Jadi tinggal sisa-sisa pemain scouting yang muda-mudanya nih di Brighton gitu. Fulham juga sama gitu. Maksudnya kualitasnya dari musim ke musim kayaknya gitu-gitu aja. Ntar di pertengahan musim naik sedikit, turun lagi gitu. Di hari Sabtu, Dev, di saat Spurs menang 3-0 lawan Burnley. Burnley kan tim promosi ya. Benar. Tim promosi lainnya justru berpesta, Dev. Sunderland till I die. Itu kalau orang Sunderland tuh. Dan itu salah satu apa namanya dan mungkin bisa gue bilang satu-satunya match di pekan perdana yang mengeluarkan koreo apa namanya pasukan apa ya itu apa namanya ngasih pedang ke naga atau ular gitu loh itu keren tuh. Itu maksudnya di Premier League tuh kayaknya baru ini nih gue ngeliat ada koreo seperti itu dan Sunderland dan untungnya Sunderland berhasil menang lawan apa West Ham. Iya. Walaupun secara permainan lagi-lagi West Ham lebih dominan, tapi yang menarik Dev ada Granit Xhaka di sini. Granit Xhaka iya kan. Pemain senior, pemain yang punya pengalaman panjang di Premier League dan juara bersama Bayer Leverkusen di Bundesliga. Main untuk Sunderland dan menjadi menurut gue dia memperlihatkan sisi leadership, tokoh sentral di lapangan dan Sunderland tampil tidak kikuk. Serangan Jarrod Bowen CS itu bisa dipatahkan dan justru kesabaran mereka berbuah hasil di babak kedua 3 gol. 3 gol dan buat Sunderland yang ini debut comeback ya setelah 8 musim mereka berada di kasta yang lebih bawah dari Premier League. Ini meluapkan keceriaan sendiri. Terakhir kali Sunderland bisa menang di kandang sendiri di Stadium of Light itu di tahun 2016 Desember. Di musim 2016-2017. Maksudnya terakhir kali menang di kandang sendiri ya. Iya. Di kandang sendiri. Jadi lu bayangin tuh kerinduan yang berbalut dengan keceriaan, kegembiraan publik Sunderland. Ya kemenangan yang sebenarnya juga memupus hasil-hasil minor tim-tim promosi dalam 2 musim, Dev. Jadi 2023, 2024, 2024, 2025 tidak satu pun ada tim yang naik promosi menang di pekan perdana. Makanya mengejutkan di Sunderland. Skornya 3-0 loh kalau 1-0 ya udah mungkin West Ham-nya kecele atau kelewat lah gitu. Tapi ini 3-0 luar biasa nih. Moga-moga Sunderland bisa memberikan persaingan sengit musim ini kurang lebih. Gue pengen melihat Sunderland seperti Brentford yang naik di musim 2021-2022 atau Nottingham Forest di 2022-2023 yang bertahan bisa 3-4 musim dan sampai tidak cuma sekedar bertahan gitu kan. Naik ya kan? Dan menurut gue cukup oke. Sunderland oke, waktu gue kemarin Inggris gue sempat mampir lewat situ deh. Dan memang Sunderland till I die itu benar-benar di daerah pinggir ya, maksudnya dekat-dekat kemarin satu daerah gitu sama mungkin satu area dengan Newcastle ya kalau gua nggak salah waktu itu lewatnya. Jadi nanti juga akan mungkin ada derby antara Newcastle dan Sunderland. Rame itu. Agak rame. Oke, ini kita sebelum ke pertanyaan. Nanti dulu dong. Apa? Kan tadi gua ngomongin Nottingham Forest. Oh iya. Itu tampil gila. Chris Wood brace lagi. Jadi gua pasang. Abang kita nih. Gua di fantasy Premier League gua pasang Erling Haaland, gua pasang Chris Wood. Itu wah nyayur FPL lu berarti. Semenyo nyayur bros. Iya. Padahal yang Semenyo tuh auto pick tuh jadi wow ya udahlah ternyata 2 gol. Dev, pekan perdana buat Nottingham Forest tidak pernah mudah. Sejak mereka naik lagi ke Premier League 2022-2023 praktis hanya musim lalu mereka bisa seri 1-1 dengan Bournemouth.
Di 2 edisi sebelumnya mereka kalah sama Arsenal sama Newcastle. Belum lagi, Dev, kalau ketemu Brentford main di City Ground di kandang sendiri dalam 3 musim terakhir di Premier League, mereka nggak pernah menang. Mereka pernah ngalahin Brentford musim lalu, mereka ngalahin Brentford, tapi di GT Community di kandangnya Brentford, giliran menjamu Brentford kalah. Tapi kemarin, jadi kan itu kan mainnya barengan sama Sunderland. bukan Oh, Chelsea sama Crystal Palace yang membosankan, nggak ada golnya itu. Jadi gue pindah tuh, gila 3-0. Dan Chris Wood, ya ini pemain makin tua kayaknya makin oke lah ya. Ya, nggak gampang loh. Ya oke lah, ini masih iya, baru pekan perdana, tapi iya. menimbulkan atau membumbungkan optimisme. Optimisme benar. Brentford nggak main-main. Brentford tidak pernah kalah di pekan perdana sejak mereka main di Premier League musim 2021 bahkan waktu debut mereka pertama di Premier League mereka ngalahin Arsenal di 2-0 kalau masih ingat waktu itu. Jadi itu ya menurut gua serba perdana buat Nottingham Forest dan buat tim yang sempat bersaing di perebutan tiket Liga Champions musim lalu. Ya kan? Untuk musim ini tiketnya walaupun akhirnya gagal. Nottingham Forest memulai kampanye mereka musim ini dengan baik. Salut gue buat Nuno Espirito Santo. Oke, itu MU Arsenal dong. Iya, makanya ini mau lanjut ke match pamungkas. Match pamungkas masih nanti Leeds United lawan Everton. Cuma udah di luar tenggat waktu kita tapping lagi gitu kan. Gimana Bang DJ? Debut dari Victor Gyökeres. Gyökeres, Sesko dua-duanya menurut gue ya melempem lah. Melempem. Iya. Tapi begini. Secara permainan MU lebih bagus. MU main baik, tidak jelek, tidak buruk. Meskipun di awal pas starting line up keluar, gue selalu mempertanyakan kenapa Mason Mount ya dimainin nih. Di tengah, maksudnya untuk menopang ini kan, Matheus Cunha. Cunha kan dipaksa untuk menjadi striker murni kan kemarin gitu. Gue sampai sekarang nggak, itu pemain menurut gue harusnya dijual sih kalau gue ya. Kalau lu ngeliatnya gimana? Ya lu dari sisi lu menganalisa laga kemarin gimana? Kalau gue bilang kan sebelumnya para pemain MU ini udah beberapa udah ada yang bilang lah kalau misalkan di menjelang liga yang akan mulai ini ya mereka udah tahu lah apa yang diinginkan oleh Ruben Amorim dan suasana ruang ganti pun udah cukup membaik lah dibandingkan sebelum-sebelumnya gitu loh. Dan kemarin sudah dibuktikan di atas lapangan kalau gue bisa bilang lini belakang MU cukup solid dan cukup baik kemarin Bang DJ walaupun kebobolan. Casemiro menurut gue mainnya nggak bagus. Ya kan lini belakang, Luke Shaw Luke Shaw juga nggak bagus mainnya. Luke Shaw, Deli sama Lenioro buat gue semalam kalau Lenioro sama Deli oke lah. Iya, Luke Shaw agak sedikit beresiko lah mainnya lah, agak sedikit kasar lah dia lah. Cuman overall buat gua kalau nggak ada Luke Shaw atau mungkin siapa yang dipasang di situ ya kayaknya sih akan jebol tuh. Kalau menurut gua bilang itu lini belakang yang gua apresiasi dari Manchester United gitu. Dari tengah ke depan ya mau gimana MU memang harus membutuhkan pemain-pemain yang karakternya seperti N'Golo Kante kalau gue bilang Bang DJ. N'Golo Kante. Jadi yang bisa roaming satu lapangan full itu harus punya tuh MU itu karena sebagai katalisator di tengah ya untuk ke depan dan ke belakang ya. Karena sistem yang dia gunakan itu membuat para pemain itu stretch-nya terlalu jauh sehingga ruang-ruang yang diciptakan atau yang ditinggalkan oleh pemain MU di tengah itu menjadi sangat-sangat besar gitu loh Bang DJ. Dan ini apresiasi gue juga gue melihat sedikit peningkatan yang dimana walaupun space yang ditinggalkan mereka cukup banyak dan cukup besar ya mereka bisa cover itu lagi bisa transisi untuk bertahan itu lebih baik kalau gue bilang gitu loh Bang DJ. Cuman permasalahan yang seperti kita tahu dari MU dari musim lalu itu adalah sepertiga terakhir di zona lawan gitu loh. Ya adalah beberapa momen atau beberapa peluang juga yang dibuat oleh MU entah koordinasi antara Mbumo sama Amad Diallo-nya salah. Entah Matheus Cunha yang berhasil ngelewatin beberapa pemain sampai depan energinya udah habis gitu. Jadi gue bilang permasalahan MU udah tinggal di sepertiga akhir permainan lawan aja sih untuk berdasarkan match melawan Arsenal kemarin ya gitu. Karena kan kita tahu ya kalau MU tuh ketemu tim-tim besar atau tim-tim kayak Big Six kayak Arsenal, mungkin nanti Liverpool atau Manchester City atau mungkin Chelsea ya. Mereka
performnya dengan sangat-sangat baik. Kalau gue ngeliatnya itu dari sisi Manchester United gitu. Tapi lu ngomongin MU kayak dari hati. Ini jangan-jangan gara-gara lu pakai jaket Mills yang nuansanya merah putih hitam MU banget gitu kan? Enggak, karena gue cukup fokus nontonnya semalam. Iya, gue juga cukup fokus. Tapi gue saking fokus ya, gue bilang gini, ini MU nggak pernah belajar ya dari kesalahannya. Golnya itu kan lagi-lagi dari sepak pojok. 3 dari 4 gol yang bersarang ke gawang MU, 3 dari 4 gol Arsenal yang mereka lesakkan ke gawang MU ya, di Premier League, itu dari sepak pojok. Sebelum Calafiori tadi malam, itu Timber sama Saliba juga kayak gitu. Jadi ini agak keras kepala kayaknya, nggak ngerti. Harusnya belajar dong ketika ada sepak pojok tuh. Dan kiper lagi-lagi, Dev. Di awal gue ngomong ya, ketika kita bangsa setuju. Kita merdeka, MU ini kayak belum merdeka dari kiper-kiper bapuk. Ya barangkali gue nggak bilang Bayindir mainnya jelek banget, tapi menurut gue lepaskan kemarin ada kontroversi ya, gol itu kayaknya dia terganggu, dihalang-halangin. Tapi menurut gue agak sedikit blunder ya, dia bola yang dia blok kan nggak sempurna gitu. Entah karena positioning yang salah atau emang karena didorong jadi nggak dapet. Ya itulah makanya ada yang kontroversi bilangnya seperti itu. Tapi apapun itu jadi gol. Apapun jadi gol. Dan Calafiori, Dev, ini punya hobi baru. Yaitu 2 musim gol ke gawang Manchester atau di Manchester. Di Manchester, ya kan? Musim lalu pekan ke-5, golnya taruh di luar kotak penalti. Sempat bikin imbang 1-1 kan waktu lawan Manchester City. Jadi kalau musim lalu dia golin di Etihad, musim ini dia golin di Old Trafford. Hobi nih orang satu nih. Dan kalau waktu di Etihad golnya menyeimbangkan pertandingan, kemudian Arsenal sempat unggul 2-1 sebelum Trossard kena kartu merah dan akhirnya Stone bikin gol 2-2 di menit akhir. Kalau yang kemarin menjadi gol kemenangan. Dan ini juga lepas dari Gyökeres yang melempem, ya menurut gua Arsenal berhasil meraih kemenangan. Ingat, target Arsenal adalah juara Premier League. Jadi 3 poin demi 3 poin itu penting meskipun ya ugly win ya. Ugly win. Entah kenapa gue melihat sebuah switch dari Arsenal yang biasa kita tahu Arsenal dengan position base, kemarin dia main cukup menunggu gitu loh. Itu salah satu hal yang cukup menarik untuk dipantau nih dari Arsenal gitu. Apakah dia bermain seperti ini ketika lawan United aja atau nanti the whole musim selama nanti liga berjalan atau mungkin nanti di Champions League juga Arsenal akan tetap bermain seperti ini atau kembali ke position base seperti Arsenal yang kita kenal. Itu sih yang mana itu? Ya bermain menyerang apa namanya? Gue pikir mau bilang Arsenal balik ke setelan pabrik yang di ujung akhir nanti kehabisan bensin. Iya, nggak begitu juga nggak apa-apa. Itu gitu banget sih, sama London nggak boleh begitu loh. Iya. Tapi ya gitu sih. Pekan perdana menurut gua cukup menghibur, Dev. Lepas Leeds United dan Everton belum main ya. Walaupun nggak menghibur banget buat lo fans Chelsea. Benar. Kehilangan 2 poin. Tapi kan masih. Tapi gue cukup terhibur sama City gitu karena City oke. Dan ini menurut gue start yang cukup baik di Premier League. Pekan depan Liverpool akan tandang ke St. James Park di laga penutup kalau nggak salah menghadapi Newcastle United. Newcastle United kehilangan 2 poin di kandang Villa Park. Ini laga agak seru. Benar. Tidak hati-hati bisa membuat Arne Slot dan pasukannya kepleset. City menghadapi Spurs menjadi big match tersendiri. Tim lo kembali menghadapi tim London, West Ham United yang berusaha untuk bangkit dong karena dihajar oleh Sunderland kemarin. Kemudian MU ketemu Fulham, ini juga nggak mudah. Dan mainnya di Fulham, jadi itu yang bikin gak mudah. Iya, Arsenal gue lupa lawannya siapa, tapi intinya ini start yang baik lah buat kita pecinta Liga Inggris. Ya. Jadi buat tim-tim yang menang selamat. Sampai kita taping ini 9 pertandingan sudah berlangsung. 3 laga berakhir imbang. Kemudian 6 pertandingan selalu ada yang menang, ada yang kalah. 4 diantaranya adalah tim yang main di Liga Champions. 2 tuan rumah kalah, Wolverhampton dan Manchester United. Dan jangan lupa balik lagi kita mau mengingatkan Sunderland yang berhasil menang di pekan perdana sebagai tim promosi, Bang DJ. Itu keren. Dan ngomong-ngomong soal tim promosi, Bang DJ. Ini kita mau ada kuis dulu nih, Bang. Ada kuis ya? Ada kuis karena Sunderland menang. Jadi kita cukup salut ya dengan tim promosi yang bisa menang, memberi warna. Benar. Jadi pertanyaannya, selain Sunderland, atau gini deh, sebutkan 3 tim
yang promosi musim ini ke Liga, yang baru promosi musim ini ke Premier League. Ke Premier League. 2 udah main tuh kemarin waktu kita tapping hari ini. Bener, 2 udah main dan nanti kalian tinggal sebutin aja tim-timnya siapa aja, nanti tulis di kolom komentar. Di komentar. Ya. Jadi kita ada 3 hadiah. 3 hadiah. Kita yang pilih gitu ya. Ya, ini ada 3 pasang sepatu. 3 pasang. Ini sepatunya sepatu apa nih? Sepatu dari Mills. Enggak, maksudnya sepatu apa? Jogging, lari. Ini ada sepatu bola. Sepatu bola. Sepatu bola. Ini kalau main di Old Trafford oke nih kayaknya, jadi bagus nih kayaknya nih. Ya pokoknya kita ada 3 pasang sepatu ya. Ini satunya sepatu bola, terus ada sepatu futsal juga ya. Ada sepatu futsal yang bisa dijadiin, sepatu lari juga bisa nih ya. Ini sepatunya nih tapi jangan lari dari kenyataan ya. Bener. Kalau udah kalah aja udah kalah aja. Kalau nggak bisa menang kayak Chelsea udah nggak usah. Iya, udah nggak usah. Tapi boleh fans Chelsea komen ya. Iya, fans Chelsea komen aja. Alasan lu gua tunggu kenapa Chelsea nggak bisa bikin gol. Satu lagi tuh ada sepatu juga di bawah, nah itu. Jadi sepatu ini minggu depan udah nggak ada di sini nih? Ya kalau nanti ada yang komen dan berhasil memenangkan kuis dari pertanyaan tadi, ya harus kita kasih lah gitu. Oke. Apa-apa. 3 tim promosi di Premier League musim ini. Komen di bawah, nanti 3 orang pemenang akan mendapatkan sepatu yang tadi gitu. Dan itu sepatunya disupport by Mills. Ya. Thank you Mills. Thank you Mills, dan mungkin cukup sekian juga untuk review pekan perdana ya. Pekan perdana. Nanti kita akan datang ke preview pekan kedua. Ya. Barangkali ada bintang tamu nih. Barangkali ada bintang tamu. Oh ya, mungkin nantilah gua coba bilang dulu ke ajak fans MU deh. Yang satu itu. Ya kan? Iya. Biar lebih enggak gini loh, kalau yang ngomong adalah timnya sendiri, getir kekalahannya tuh berasa. Iya. Iya kan? Kita coba dikontak dulu. Iya. Segini dulu ya. Segini dulu obrolan kita di halftime break. Ya, thank you. Sampai jumpa di edisi selanjutnya. Bye bye guys. Thank you.